Legenda Gunung Tangkuban Perahu adalah sebuah kisah yang menceritakan seorang pemuda yang bernama Sangkuriang yang ingin menikahi seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Namun Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa Sangkuriang adalah anak kandungnya mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya tersebut. Konon pada zaman dahulu kala ada sepasang dewa-dewi dari kahyangan yang dihukum turun ke bumi untuk menjalani hukuman. Sang dewa menjelma menjadi seekor anjing laki-laki bernama Situmang, dan sang dewi yang menjelma sebagai babi hutan bernama Celeng Wayung Hiang. Suatu ketika ada seorang raja yang gemar berburu bernama Sungging Perbangkara yang sedang berburu di tengah hutan. Suatu ketika sang raja ingin buang air kecil dan menemukan batok kelapa yang kemudian menjadi tempatnya untuk membuang air kecil. Tak lama setelah si raja membuang air kecil, melintaslah seekor babi hutan yang sedang merasa kehausan karena teriknya sinar matahari. Kemudian si babi hutan tersebut yang tak lain merupakan jelmaan dari Dewi Kahyangan yang dihukum ke bumi, meminum air seni sang raja. Berkat kesaktian dari Raja Sungging Perbangkara, setelah meminum air seni tersebut, babi hutan itu mengandung. Setelah mengandung kurang lebih selama 9 bulan, kemudian ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Pada waktu Raja Sungging Perbangkara berburu kembali ke hutan, dia menemukan bayi tersebut. Siapakah ini yang menangis di dalam hutan? Sang raja yang menemukan bayi itu lantas membawanya ke kerajaan dan mengangkatnya sebagai anak. Oleh sang raja, bayi itu diberi nama Dayang Sumbi atau Rarasati. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Dan banyak laki-laki yang jatuh cinta karena kecantikannya itu. Banyak raja, pangeran, dan para bangsawan yang ingin mempersunting Dayang Sumbi sebagai istrinya. Namun tidak ada satupun lamaran dari mereka yang diterima. Penolakannya itu menyebabkan mereka saling bertempur satu sama lain untuk bisa mendapatkan hati Dayang Sumbi. Karena mereka menganggap yang paling kuatlah yang berhak mempersunting Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang mengetahui hal tersebut meminta izin kepada ayahnya, Raja Sungging Perbangkara, untuk mengasingkan diri sementara waktu sampai suasana menjadi tenang. Ayahnya pun menyetujui usulan putrinya tersebut. Dayang Sumbi berangkat mengasingkan diri ke hutan bersama anjing yang ditemukan ayahnya pada waktu berburu, yakni Situmang. Untuk mengisi waktu kosongnya selama mengasingkan diri dari kerajaan, Dayang Sumbi melakukan kegiatan menenun sebagai aktivitasnya sehari-hari. Suatu ketika Dayang Sumbi sedang menenun dan alat yang digunakannya jatuh ke bawah. Dia sangat malas untuk mengambil alatnya tersebut, dan secara tidak sengaja dia mengucapkan kata-kata dari mulutnya. Siapapun yang bersedia mengambilkan alat tenunku yang terjatuh, seandainya itu laki-laki akan kujadikan suami, jika dia perempuan dia akan kujadikan saudara. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi karena yang mengambil alat tenunnya adalah Situmang, anjing yang menemaninya sehari-hari. Dengan berat hati Dayang Sumbi memenuhi sumpahnya dan menjadikan Situmang sebagai suaminya. Tumang pun berubah menjadi laki-laki yang tampan karena dia adalah jelmaan dari seorang dewa. Dari pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan diberi nama Sangkuriang. Tumang pun berpesan kepada Dayang Sumbi agar tidak memberitahu Sangkuriang bahwa dia adalah ayahnya. Seiring waktu, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang gagah dan pemberani. Sangkuriang sangat gemar berburu dan ditemani oleh sang anjing, Situmang, yang mana dia tidak tahu bahwa anjing tersebut adalah ayahnya. Suatu ketika Sangkuriang mendapatkan tugas dari ibunya untuk berburu rusa. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani oleh Situmang. Setelah lama menunggu, dia melihat seekor babi hutan yang melintas.
Sang Kuryang segera menyuruh si Tumang untuk mengejar babi hutan tersebut, yang ternyata adalah celeng Wayung Hyang. Namun si Tumang tidak mau melakukan perintah dari Sang Kuryang, padahal sebelumnya dia sangat penurut. Karena si Tumang enggan menjalankan perintah, hal itu membuat Sang Kuryang kesal dan mengancamnya dengan mengarahkan anak panah ke tubuh si Tumang. Namun secara tidak sengaja anak panah itu lepas dan membunuh si Tumang. Karena bingung, Sang Kuryang kemudian menyembelih si Tumang dan diambil hatinya untuk diserahkan kepada ibunya. Dayang Sumbi yang tak mengetahui hal tersebut langsung memasak dan memakan hati tersebut, yang merupakan hati suaminya. Berhari-hari Dayang Sumbi tidak melihat si Tumang dan menanyakan kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang, kemanakah si Tumang? Berhari-hari aku tidak melihatnya. Ibu, sebenarnya hati yang aku bawa kemarin adalah hati si Tumang. Aku tidak sengaja membunuhnya karena dia tidak menuruti perintahku. Setelah mendengar jawaban dari anaknya, Dayang Sumbi marah besar dan kemudian memukul kepala Sang Kuryang dengan gayung yang terbuat dari kayu hingga kepala anaknya terluka. Sang Kuryang yang kesal dengan tindakan ibunya langsung pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas. Dia tidak menyangka ibunya lebih sayang kepada anjingnya, si Tumang, dibandingkan dengan dia. Dayang Sumbi yang menyesal atas tindakannya kemudian berdoa dan meminta maaf kepada para dewa. Para dewa yang mendengar doanya memberikan berkah kecantikan yang abadi kepada Dayang Sumbi. Setelah sekian lama pergi dari rumah, Sang Kuryang telah tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang kuat dan gagah. Dalam perjalanannya mengembara, tanpa ia sadari, ia berjalan hingga sampai tempat tinggal Dayang Sumbi. Sang Kuryang berhenti ke salah satu pondok untuk meminta air minum kepada pemilik pondok tersebut. Tanpa ia sadari, ia terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi. Ia tak mengetahui bahwa perempuan yang ia temui itu adalah ibu kandungnya sendiri. Begitupun yang terjadi pada Dayang Sumbi. Melihat sosok lelaki gagah di hadapannya, ia tidak menyadari bahwa lelaki tersebut adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri. Keduanya saling bertemu dan saling mengagumi satu sama lain. Kemudian tumbuh benih cinta di antara keduanya. Karena rasa jatuh cinta yang sudah terlanjur mendalam di antara keduanya, mereka merencanakan untuk melakukan pernikahan. Sebelum melangsungkan pernikahan, Sang Kuryang yang mengganti namanya menjadi Jaka berniat untuk berburu ke hutan. Saat hendak berangkat berburu, Dayang Sumbi membantu memasangkan ikat kepala Sang Kuryang. Betapa terkejutnya saat dia melihat bekas luka yang ada di kepala calon suaminya tersebut. Bekas luka itu mengingatkannya pada sang anak yang telah lama hilang. Ketika dia melihat bekas luka tersebut dan melihat-lihat wajah pria yang akan dinikahinya tersebut, dia langsung meyakini dan mengenal bahwa laki-laki yang di depannya merupakan anaknya sendiri, Sang Kuryang. Karena kejadian tersebut, Dayang Sumbi menolak menikah dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang yang mengetahui hal tersebut langsung bertanya-tanya mengapa Dayang Sumbi menolak menikah dengannya. Dayang Sumbi lalu menjelaskan hubungan mereka merupakan ibu dan anak yang sudah lama terpisahkan oleh waktu. Sang Kuryang yang terlanjur dibutakan oleh cinta tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi dan tetap ingin menikahinya. Untuk menggagalkan pernikahan tersebut, Dayang Sumbi memberikan syarat yang berat kepada Sang Kuryang. Dayang Sumbi meminta agar Sang Kuryang membendung sungai Citarum untuk dibuat danau, dan di dalam danau itu ada perahu yang besar. Namun yang membuat permintaan itu berat adalah karena perkataan Dayang Sumbi. Sebelum matahari terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu.
Sangkuriang memulai aksinya untuk membuat perahu dengan menebang pohon yang besar. Cabang dan ranting pohon tersebut ditumpuk sampai suatu hari menjelma menjadi gunung Burangrang. Setelah itu dia memanggil para makhluk halus untuk membantunya membendung aliran sungai Citarum untuk dibuat sebuah danau sesuai permintaan dari Dayang Sumbi. Saat itu Dayang Sumbi panik dan berupaya menggagalkan rencana Sangkuriang. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh Sangkuriang hampir selesai sebelum fajar tiba. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk untuk menabarkan kain putih hasil tenunan. Setelah itu Dayang Sumbi berkeliling dan memaksa ayam jantan untuk berkokok sebelum fajar. Karena mendengar ayam berkokok, para makhluk halus yang membantu pekerjaan Sangkuriang langsung ketakutan dan pergi meninggalkan tugas yang belum selesai. Sangkuriang yang tahu bahwa telah dicurangi oleh Dayang Sumbi sangat marah. Dengan amarah yang memuncak, Sangkuriang lantas menjebol bendungan Citarum. Sumbatan yang digunakan membendung aliran Citarum lantas dilemparkannya ke arah timur, yang kemudian menjelma menjadi Gunung Manglayang. Kemudian dia menendang perahu raksasa yang telah dibuat hingga terpental cukup jauh dan jatuh tertelungkup. Perahu tersebut yang menjadi cikal bakal dari adanya Gunung Tangkuban Perahu. Dengan amarah yang belum kunjung surut, Sangkuriang mengejar Dayang Sumbi hingga Dayang Sumbi hilang di sebuah bukit. Selanjutnya bukit tersebut menjelma menjadi Gunung Putri. Itulah cerita legenda Sangkuriang yang menjadi cerita rakyat terkenal dari Jawa Barat.